Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa hukum syariah, bahwa pelaksanaan pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Sebetulnya materinya sudah habis, akan tetapi saya gunakan karena ini akan datang waktu ujian semester, makanya saya gunakan untuk memberikan gambaran atau kisi-kisi seputar yang disiapkan untuk ujian semester. Kita sepakat sebagai umat yang beragama selalu tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan atas izin dan ridhonya serta hidayahnya, kita dapat melaksanakan amanah sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi yang terakhir selalu mengajak hambanya dan umatnya ke alam kebajikan, dari alam gelap ke alam terang benderang, ya, selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita semua ini, ya, dan kita sepakat ingin mendapatkan sahabat kelak di kemudian hari. Itu yang selalu dinanti-nantikan, ya. Yang kedua, rekan-rekan, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, ya, sholatlah tepat waktu, jaga imun, olahraga sempatkan, dan jangan pernah eleh-elehan. Belajar betul-betul sungguh-sungguh, karena dengan belajar, dengan ilmu kita akan dinaikkan derajatnya. Oke ya, ini saya akan memberikan kisi-kisi, nanti rekan-rekan belajar. Nah, kisi-kisi ini tidak jauh akan yang menjadikan soal-soal nanti, yaitu tentang hukum pidana. Yang pertama, coba ya, jelaskan secara global atau mereview tentang materi secara keseluruhan, ya, gambaran seputar materi ujian semester ini, pahami. Yang pertama ini ya, rekan-rekan kan sudah membaca hukum pidana. Bagaimana menurut Anda dari beberapa pendapat itu? Ambil satu contoh saja, pendapat atau definisi hukum pidana dari profesor apa dan bagaimana ngomongnya, ya, serta menurut Anda jelaskan setelah hukum pidananya bla 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 bla, ini penjelasannya begini, ya. Yang kedua nih ya, terus Anda kan namanya hukum pidana kan kitabnya hukum pidana KUHP. Pernah saya jelaskan terdiri dari beberapa buku. Tuh ya, terdiri dari beberapa buku. Yang kedua, tolong jelaskan atau perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Setelah itu, definisi atau pengertian asas legalitas. Oke? Gampang itu kan. Tapi nanti diinget-inget. Yang ketiga, asas hukum pidana ada berapa dan delik hukum pidana juga ada berapa, ya. Perhatikan. Terus yang keempat, jelaskan, kan ada pernah saya menjelaskan toh, ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan. Ketika seseorang yang dikenakan, sebutkan tuh tadi hukuman pokok apa saja, hukuman tambahan apa saja. Dan ketika seseorang yang setelah diponis ada kekuatan hukum tetap, berarti kan menjadi narapidana ya. Bagaimana pelaksanaan pada saat dia kenakan hukuman pokok? Pelaksanaan dia masuk penjaranya di mana saja? Tolong jelaskan rekan-rekan. Nah, yang terakhir ini ya, yang terakhir. Karena semua cerita hukum pidana saya juga sering menjelaskan. Tolong nanti rekan-rekan pengertian atau unsur pasal 362, pasal apa, 372 pasal apa, dan 373
378 yang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pasal apa? Rekan-rekan mahasiswa tulis unsurnya, bla 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 kan? Barang siapa dengan sengaja ini ya, barang siapa dengan ya. Setelah itu kata kuncinya itu loh, maksudnya kata kuncinya. Jadi kata kuncinya begini, yang membedakan kalau pencurian itu bagaimana, kalau penggelapan bagaimana, kalau dia pelaku penipuan bagaimana. Tolong dijelaskan. Oke? Saya yakin itu sesuatu yang mudah sekali. Nah, seputar itu rekan-rekan nanti buka buku, jangan buka Google. Kalau buka Google sudah langsung dijawab kan. Kalau jawabannya Google, saya kan juga punya HP. Saya tahu. Nah, ya boleh aja itu benar. Tapi tidak mungkin akan menilai 100% kebenaran itu karena otaknya otak Mbah Google. Oke, ya. Jadi tolong nanti baca bukunya siapa, nanti dijawab sesuai dengan yang rekan-rekan baca. Yang terakhir, ujian berbentuk apa saja, mendapatkan nilai berapa jumlahnya, ketika itu dengan pikiran pendapat sendiri, lebih bangga dan lebih puas. Dan Allah tahu, pasti Anda akan dimudahkan dalam segala urusannya. Walaupun nilainya bagus, tapi kalau hanya nyontek, Allah pun tahu. Karena gimana hidup ini endingnya kan kita yakin ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi kata akhirnya, jangan pernah rekan-rekan malas untuk membaca dan untuk berpikir, apalagi ini materi tentang hukum ya. Jangan diburu nilai. Burulah kemampuan serta keterampilanmu di bidang menganalisa hukum. Baik, karena ada sesuatu ini saya juga harus persiapan waktunya sholat duhur. Terima kasih rekan-rekan. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pesan saya, betul-betul rekan-rekan belajar, baca buku. Jangan cuma bersandarkan pikirannya Mbak Google, tanya teman, tengok kiri, tengok kanan. Tidak usah ya. Artinya bukan tengok dengan duduk, enggak. Maksudnya kamu tanya ini enggak usah ya. Oke. Selamat belajar, selamat istirahat. Semoga saat nanti di ujian semester dapat semuanya nilainya di atas B semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.